Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Halo sahabat UTM, perkenalkan nama saya Anastasia Kurnia Rahman, biasa disebut dengan Tasya. Saya merupakan mahasiswi Universitas Trunojoyo Madura dalam bidang studi ilmu hukum Fakultas Hukum. Dengan adanya video ini, saya ingin memaparkan materi konstitusi, demokrasi, dan hak warga negara yang biasa disebut dengan HAM. Oke, konstitusi itu apa sih? Konstitusi itu bisa diartikan sempit, yaitu konsep negara. Artinya, dasar hukum yang dipegang untuk menyelenggarakan suatu negara tersebut atau suatu wilayah yang sudah merdeka. Dalam arti sempit juga bisa diartikan prinsip-prinsip atau aturan yang dianut di suatu wilayah yang sudah merdeka dan diakui oleh negara lain. Oke teman-teman, pasti teman-teman ada pertanyaan yang terlintas di benak kalian kan? Apa tujuan dari konstitusi tersebut? Oke, yang saya pahami tujuan dari konstitusi itu ada 3. Yang pertama ada pembatasan kekuasaan pemerintah. Yang kedua itu adanya pembagian kekuasaan pemerintah seperti pembagian kekuasaan dan tugas-tugasnya dari DPR, MPR, Presiden, dan lain sebagainya. Yang ketiga dan terakhir ini yaitu terjalinnya hak asasi warga negara yang biasa disebut dengan HAM. Nah, untuk pasalnya ada pasal 20 ayat 1 tentang DPR yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Yang kedua ada pasal 4 ayat 1 tentang presiden yang memegang kekuasaan pemerintah. Dan yang ketiga ada pasal 24 ayat 1 tentang MA dan MK, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang memegang kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum yang adil. Ini terakhir untuk materi konstitusi, yang dimana tujuan konstitusi yaitu mendapatkan hak warga negara yaitu atau bisa disebut dengan HAM, bisa diterapkan pada pasal 28A sampai 28J. Teman-teman bisa melihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945, yang dimana isinya ada tentang hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk perempuan, hak untuk anak, hak untuk berkeluarga, hak untuk hidup, dan lain sebagainya. Teman-teman, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu materi demokrasi. Teman-teman pasti sudah banyak sekali mendengar tentang demokrasi yang biasa disebut, yang biasa diartikan, yang biasa dikenal yaitu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, seperti itu. Demokrasi contohnya apa sih kak? Demokrasi contohnya yaitu pemilihan umum atau bisa disebut dengan pemilu, seperti pemilihan kepala desa, presiden, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat pada pasal 1 ayat 2 di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berisi tentang kedaulatan berada di tangan rakyat dan diselenggarakan menurut undang-undang. Itu artinya kedaulatan itu seperti apa, kemerdekaan ada di tangan rakyat, yang dipilih langsung, yang dilaksanakan langsung, yang diselenggarakan langsung oleh oleh seluruh rakyat atau warga negara Indonesia. Itu sedikit dari paparan saya tentang materi demokrasi, karena saya yakin bahwa teman-teman ini pasti sudah mengerti akan hal demokrasi. Secara singkatnya, contoh dari demokrasi tentang lingkungan kemahasiswaan seperti pemilihan presiden mahasiswa, wapres, wakil presiden mahasiswa, seperti itu teman, yang diselenggarakan dan dipilih oleh rakyat atau warga dari kampus tersebut, seperti itu. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu materi terakhir teman-teman, materi hak warga negara yang biasa disebut HAM, hak asasi manusia. Itu secara singkatnya, secara luasnya beda lagi. Apa sih? Oke, kita bahas. Ke penjelasan secara luasnya, HAM adalah
seperangkat hak yang melekat pada hakikat dari keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan anugerahnya yang harus dilindungi, dihormati, dan dijunjung tinggi oleh pemerintah atau negara hukum, dan setiap orang harus menghormati harkat martabat ini. Lalu upaya implementasi HAM ada beberapa, yaitu yang pertama, menyempurnakan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan alokasi anggaran yang memadai untuk mengimplementasikan HAM tersebut. Yang ketiga, menguatkan kapasitas kelembagaan negaraan. Yang keempat, yang terakhir, yaitu menangani pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia tersebut. Nah, hak asasi manusia ini sudah diatur pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Pasalnya apa saja sih? Kalian bisa lihat di pasal 28A sampai 28J akan hal hak asasi manusia seperti hak hidup, hak anak, hak perempuan, hak untuk berkeluarga, hak untuk memiliki pendidikan yang layak, yang memadai, hak untuk apa lagi ya? Hak untuk merasa terlindungi dan lain sebagainya. Dan terbaru kali ini ada hak untuk berekspresi seperti itu. Dan saya sebagai penutup, saya ingin berekspresi sebagai mahasiswi yang notabene harus dituntut untuk berpikir kritis. Saya akan menanggapi kasus yang kemarin sering diperbincangkan atau banyak diperbincangkan di kalangan mahasiswa atau di lingkup mahasiswa ataupun juga di warga negara Indonesia tentang RUU TNI. Bahwasanya kita sudah sepakat anggota militer dan sipil itu harus dipisahkan. Namun belakangan ini ada informasi atau berita bahwasanya mereka akan diangkat atau akan dikembalikan ke ranah sipil melalui revisi Undang-Undang TNI seperti itu. Dan parahnya lagi, pembahasannya itu secara tertutup, tidak di kantor DPR tetapi di hotel mewah, teman-teman. RUU ini juga menyelipkan pasal yang mengandung abu-abu ya, pasal 47 yang berisi, saya bacakan, serta kementerian lembaga yang membutuhkan negara dan keahlian prajurit aktif sesuai dengan kebijakan presiden. Dalam artian bahasa bayinya, berarti TNI bisa ditempatkan di mana saja asal ada kebijakan Bapak Presiden dan jika dibutuhkan, seperti itu. Berarti batasan-batasan antara sipil dan militer itu diruntuhkan, teman-teman. Yang awalnya itu 10 prajurit, sekarang bertambah 15 prajurit. Katanya hemat anggaran. Kok ditambah? Dan apa urgensinya pemerintah melakukan pembahasan itu secara tertutup dan kerja kaya? DPR beralasan bahwasanya tantangan ke depan yang makin kompleks akan hal itu, jadi pemerintah perlu untuk adanya prajurit-prajurit militer untuk ketahanan warga negara dan negara, untuk melindungi warga negara dan negaranya, seperti itu kurang lebih, teman-teman. Saya dan teman-teman sudah sempat bertanya pada dosen pembimbing kita kenapa ada revisi RUU TNI ini, padahal kita sudah sepakat bahwa anggota militer dan sipil dipisahkan. Alhamdulillah dosen juga sudah meresponnya dengan bijak. Ia merespon secara kesimpulannya, yaitu ia merespon bahwasanya yang milih presiden itu kita harus bertanggung jawab, kita harus menghormati seluruh kebijakan dan seluruh keputusan Bapak Presiden yang alasannya untuk kebaikan kita sendiri, seperti itu, teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebagai penutup, saya sedikit membahas berita yang kemarin, kurang dan lebihnya atau ada kata yang menyakitkan atau pembahasan yang kurang dimengerti, saya mohon maklum karena manusia tidak ada yang sempurna. Kurang dan lebihnya, matur sakalangkong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.